Hari ini spesial dan kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial dan belum pernah ada. Pak, akuarium itu ada standar-standar khusus nggak sih untuk orang-orang pemula? Tapi secara alamiah, untuk akuarium dan kolam koi itu kan sebenarnya sama-sama air tawar. Proses nitrifikasinya cuma ke arah nitrifikasi. Sedangkan kalau kita main di akuarium kan lebih ke denitrifikasi kan. Mereka kan menginginkan dari akuarium tank ini, mereka menginginkan view yang clear. Clear, betul. Di koi kita kenapa enggak? Pada dasarnya begini, tidak perlu media filter yang terlalu canggih. Bisa nggak sih konsepnya koi ini kita adopsi di akuarium? Kalau gua kasih order akuarium 10 ton mau nggak? Mau dong kalau Di sini nih. Salaman dulu nggak? Ada deal di sini nih. Halo, sahabat Solaris Koi. Hari ini sepertinya hari keberuntungan bagi saya. Saya kedatangan dua tamu narasumber yang bagi saya orang-orang yang sangat-sangat spesial. Sangat spesial di dunianya masing-masing. Ya. Jadi hari ini saya bisa bilang hari ini adalah my lucky days. Oke, saya hari ini kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Paman Keko di sebelah ini. Mungkin Paman Keko kita juga sudah pada kenal ya. Sangat aktif di dunia koi, terutama di bagian kolam. Dia sangat ekspertis di kolam-kolamnya. Dan juga di sebelah kanan saya ini ada Bro. Ini kita mungkin teman-teman udah pada tahu nih, Jafarif kan? Udah pada tahu Jafarif. Nah, ini dia the big boss-nya. Jadi suatu benar-benar, makanya saya bilang hari ini saya beruntung kedatangan dua tamu yang sangat-sangat spesial hari ini. Ini ada Bro Niko dari Jafarif. halo. Oke ya. Mungkin nggak semua kan ini kan pada tahu, mungkin masih ada yang belum kenal. Mungkin Pade sekilas aja. Mungkin Pade sih nggak perlu dijelasin ya. Siapa Pade, tapi wajib lah. Oke, nama saya Keko, perancang kolam koi. Cukup. That's it. Oke. Bro, silakan Bro. Diperkenalkan dirinya Bro. Nama gue Niko, murid dari Om Keko. Kok gitu sih? Ilmu padi nggak kemana ya. Bener-bener bagus, Ya, bagus, ya, mantap, ya, mantap. Hari ini spesial dan kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial dan belum pernah ada. Belum pernah ada dibahas oleh orang-orang. Kenapa? Pada prinsipnya ikan air tawar itu adalah satu kesatuan dan hampir mirip ya Pak De ya. Ya. Hampir mirip ya ikan air tawar itu baik itu di tank maupun di Kolam. kolam. Ya. Nah hari ini mau kita kupas tuntas apa sih perbedaannya. Jadi apa perbedaan kolam konkret dan kolam tank akuarium. Akuarium. Oke, saya tanya ke, kalau saya kan di koi, saya tanya ke Bro dulu nih. Siap. Bro Niko, ceritain deh, akuarium itu ada standar khusus nggak sih untuk orang-orang pemula, awam? Kita ngomong ke orang awam. Ini menurut gue tapi ya. Ya, menurut lo. Menurut versi gue sih. Kalau menurut gue ada standar khusus sih. Menurut gue ada. Nah, Kalau dari dulu kita tuh kan tipenya lebih kayak ngikut semua pakai hitungan ya. Dari misalnya volume, banyak orang kan ngitung volume tuh cuman di akuarium aja. ya. Sebenarnya kalau ngitung volume tuh buat kita itu atas dan Bawah itu dihitung sebagai satu kesatuan. Bawah itu maksudnya Bawah filter itu ya? sama ya, misal filter, Filter, oke. yang Oke. di bawah kaca dibilang SAM, atau yang di belakang ya sama aja lah, itu buat kita satu kesatuan volume yang Volume ya. ya. Terus habis itu pompa di kita tuh ada hitungannya kayak 10 kali. Jadi circulation rate-nya 10 kali volume. per jam. Iya. 10 kali volume per jam ya? volume per jam. Oke. Itu buat kita, tapi juga memastikan flow itu banyak yang salah juga di kita tuh, kayak flow itu beda sama yang namanya arus Iya. dalam akuarium gitu. Oke, ya. Kayak misalnya walaupun kita misalnya pakai zat akuarium itu 300 liter, kita pakai 3000 liter per jam yang hitungannya besar gitu. Tapi bisa kita bagi biar nggak terlalu deres ya, Harusnya, kita bilangnya. Jadi si Ya. ikannya nggak stres gitu. Ya. Tapi Ya, dengan ya. volume yang besar itu buat kita perspektifnya tuh mekanis ataupun si filter kayak kapas atau mungkin mat atau ya seperti itulah ya, atau rotary drum kalau misalnya dipakai di sini, dan yang lainnya lebih ke utilize ya.
Oke. kepake dengan baik karena ibaratnya dia akan lebih ke filter dengan baik. Kalau untuk masalah media sih tergantung ya volume. Kalau di akuarium air laut itu sekarang kita mainnya lebih mengecil karena kan SAM kita tuh kecil, tapi kita mainannya tuh lebih ke arah orang bilang SSA ataupun pori-pori yang lebih besar gitu. Nah, kurang lebih sih kayak Spesifik gitu. surface area dari medianya ya. Iya. Ya itu berarti khususnya seperti itu ya bro, untuk perhitungan volume, Standar akuarium. standar akuariumnya seperti iya. itu lah lebih kurangnya. Oke sekarang Nah, coba. tapi ada yang menarik ya. Iya. Ternyata memang circulation rate di akuarium itu mereka 10 kali per jam kan ya. Iya. Betul kan? Iya. Artinya kalau tanknya itu 1 kubik berarti dalam 1 jam sirkulasinya 10 kubik kan. Ya, Gitu ya. Ya sementara kita kalau di koi kan punya standar yang kita berbeda. lebih santai ya. Kita lebih santai. Jadi kalau circulation rate kalau di kolam koi itu kan kita standarnya rata-rata adalah 1 kali per jam. Kalau kolam kita misalnya 30 kubik ya kapasitas pompa kita sirkulasinya adalah 30 kubik per jam. Rata-rata seperti itu. Ya saya bisa paham juga ya karena kalau Kenapa sih pada itu pada? Kan sebenarnya gini, kalau ini saya beranggapan Oh, saya iya, sebagai iya. orang awam, bukan Iya, iya. sebagai penghobi koi atau ya, pemain di koi. ya, Kan logika saya ini sama-sama ikan air tawar. ya. Hanya berbeda wadah dan volume. Ya. Volume wadahnya. Ini mungkin akuarium agak sedikit lebih kecil. Mm-mm. Koi juga sama aja kan. Ya, Tapi ya. kok bisa berbeda jauh flow rate untuk pompanya Pak De? Menurut saya karena yang pertama karena volume keseluruhan gitu ya. Volume keseluruhan kolam koi kalau kita bilang kolam koi 10 kubik itu kan kecil. Kecil seperti Ya. Sementara kalau kita mau membuat circulation rate-nya 2 kali, 3 kali atau bahkan sampai 10 kali itu kan kita memerlukan kapasitas pompa yang sangat-sangat besar. Ya, sementara untuk menyelesaikan nitrifikasi, menyelesaikan proses biologisnya eliminasi amonia sama nitrit itu sebenarnya dengan 1 kali per jam cukup. Gitu. Oh, tapi dari pihak akuarium bilang itu Mungkin bukan karena ngejar kecepatan nitrifikasinya ya, tapi misalnya dia punya akuarium itu 1 kubik udah cukup besar ya. Gede, cukup besar. Nah, cukup Gede, besar. Cukup besar. Gitu. Bayangkan Anda mau nyari pompa yang kapasitasnya cuma 100 liter per jam kan susah malahan. Susah banget. Iya kan? Ya. 100 liter per jam susah sekali. Iya, Susah, makanya mungkin juga karena ketersediaan peralatan. Pada akhirnya ya sudahlah pakai pompa yang mungkin ya kapasitasnya kalau 1 kubik pakai yang 10 kubik per jam nggak apa-apa. Mereka kan menyesuaikan dari fasilitas sirkulasinya dibuat mungkin gitu aja ya. Tapi Mungkin salah satunya menyesuaikan sama peralatan yang tersedia di pasar juga ya saya kira. Ya, tapi kan ini yang tadi Pak De bahas itu kan lebih kepada teknis ya. Kenapa harus pakai ini? Karena nggak ada pompa. Tapi secara alamiah untuk akuarium dan kolam koi itu kan sebenarnya sama-sama air tawar dan juga sama-sama. Oh ya, mungkin salah satunya yang saya duga begini. Kalau circulation rate lebih tinggi itu solid waste removalnya lebih cepat. Akuarium itu memang benar-benar harus crystal clear. Yes. Salah satunya gua- gitu gua ya. agree sih. Kalau itu gua gimana setuju bro? banget. Mari coba kita dengar dari bro. Kalau Niko kolam gimana? koi kan masih ada kotoran sedikit-sedikit Kita umum masih lah. lewat-lewat ya. Bangkai lumut dan yang lain-lain masih Ya, oke lah. Gimana gitu. menurut bro? Menurut gue salah satu alasannya memang kita tuh nyari yang namanya crystal clear moment ya. Jadi Oke. kayak akuarium kan makin lama kan kita makin investasi ke sesuatu yang dibilang penting nggak, dibilang nggak penting juga nggak. Kayak Penting. contoh optic clear glass. Ya kan zaman dulu sebelum kita lebih ngenalin optic clear glass di YouTube itu kan jarang yang pakai lah optic clear waktu itu ya. Dan waktu saat kita mulai perkenalkan optic clear itu orang tuh mulai lebih pingin tahu mengenai optic clear itu apa sih sebenarnya, karena dulu optic clear itu katanya pakai orang aquascape malahan, bahkan laut pun juga jarang sebenarnya. Malah kebalik sebenarnya, malah lebih banyak di air tawar. Karena kita suka ngekombo ya plus poinnya. Nah kalau menurut gue memang bener sih, nomor satu solid waste-nya lebih gampang, dia punya mungkin nggak nge-handler nitrifikasinya mungkin nggak akan berbeda, karena nitrifikasi itu kan sebenarnya yang penting kan air itu moving aja sebenarnya. Betul. Belum ada kayak Nggak harus secepat itulah gitu ya. Nggak ada kayak hitungan secara generik kayak harus berapa cepat, dan bahkan
menurut gua malah nitrifikasi itu kayak lebih bagus di Rada low lambat. flow malahan. Iya, iya, Ya, sebenarnya menurut Betul, gua sebenarnya. benar. Nah, Karena itu di kita lebih melakukan pengambatan sebenarnya di tank gitu, kayak biar bikin area kriptik kita bilang atau area yang solid state nggak ada flow lewat Ya. cuman atas doang, sehingga bawah ini tetap Mengendap. masih mengendap. Ya. Ya, ya, gitu. ya, ya, Jadi ya. biar tetap proses nitrifikasi kayak karena di kolam saya paham kan dia nggak peduli juga kayak tadi Om Keko Keko. bilang kan Air kalau nggak ada terlalu- lumut dikit iya, ya wajar lah, wajar. dari di Iya, juga iya, outdoor iya, ya iya, gitu. iya, Nah, iya. kalau jadi kan yang proses nitrifikasinya cuman ke arah nitrifikasi. Sedangkan Oke. kalau kita main di akuarium kan lebih ke denitrifikasi kan. Oh, I Jadi see. nitrifikasi kan lebih ke arah konversi dari amonia menjadi Ya, nitrat, nitrit. dan kita tuh menkonversi nitrat dan Nitrat fosfat ke itu untuk turun nitrogen murni. iya ke bawah ya, biar menghilangkan alga ataupun lumut ya. Ya, Karena ya, itu ya, juga ya, ya, menghambat ya, ya, bukan ya, hanya ya. view tapi kan pertumbuhan secara Ya, 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 selektif sih, oke. gitu. Karena kalau di akuarium denitrifikasi jadi penting karena alga itu sangat tidak dimauin kalau di akuarium diproses, kan, betul ya. Tapi kalau Gitu. bagaimana di kolam, Pak? Kalau di kolam nggak masalah kan, alga juga nggak ada masalah. Baik dia planktonik maupun string algae juga nggak jadi masalah juga kan. Gini Pak De, tadi kan saya beranggapan sebagai seorang awam. Dan Bro Niko bilang semakin mereka kan menginginkan dari akuarium tank ini, mereka menginginkan view yang clear, Clear, crystal betul. clear. Ya kan? Hmm. Di koi kita kenapa enggak, Pak De? Boleh aja. Makanya kalau di kolam koi sebenarnya kan fungsi untuk menjaga water clarity kan ada water polishing juga. Ya. Tapi kan kita mencapainya dengan cara yang lain. Ya. Kita menyisipkan media-media seperti yang kita kembangkan namanya NEM itu sekedar untuk menangkap partikel pengeruh aja sebenarnya gitu ya. Tapi nggak mengganggu proses nitrifikasi? Enggak. Sama sekali nggak mengganggu. Enggak. Berarti boleh nggak sih kita adopsi yang misalnya mereka red flow-nya sekian dan terus mereka lebih memperkuat di filter-filter utama, filter pertamanya. Boleh nggak sih itu kita adopsi untuk koi? Boleh aja asal Sampai 10 kali? boleh Boleh. aja tetapi harus sanggup menanggung biayanya juga kan. ya Bayangkan kalau mau 10 kali tetapi buat kolam kita yang 60 ton, 60 100 ton gitu. 600 berarti Ya 6 dibandingin sama akuarium yang cuma 1 kubik gitu. sebenarnya sih kalau saya lihat di dunia hobi ya, yang orang nggak terlalu peduli kan sebenarnya kan pembelian pertama mahal atau enggak itu jadi sebuah relatif hal Oke. yang relatif lah ya. Iya. Banyakan yang permasalahan itu lebih sebenarnya maintenance ya, After. buat yang Operation besar, and gitu ya, maintenance ya. operational maintenance-nya ya. Nah itu dia sebenarnya banyak di akuarium sendiri itu kita nggak menggunakan AC pump kan. Oh, oke. Ya, jadi ya ada sedikit perbedaan antara sebenarnya kan flow sebuah colokan itu yang masih sering dipakai saya lihat di koi itu kan yang submersible yang nyedotnya dari bawah ya, Iya. Betul. yang nembak ke atas karena memang tendangan ke atasnya Jauh lebih cukup kencang. tinggi ya. Ya, Dan memang benar namanya AC pump itu secara current flow pasti jauh lebih kencang karena stable ya. betul. Dia kan super rapi ya. Hmm. Cuman kalau misalnya untuk pengembangan ke depan emang banyak kan tuh eventually di move ke DC. Oh, Dan bahkan sebenarnya DC sekarang itu, cuman memang barang ini belum sampai di Indonesia karena dalam tanda kutip belum terlalu banyak yang cukup murah ya sebenarnya available ya. Karena banyak kan yang gede banget tuh tendangannya tuh suka lemah sih. Betul. Suka nggak kuat. Iya, kalau pakai betul. besi. Jadi kalau DC yang kuat itu sebenarnya yang di kolam itu bukan DC yang besar begini loh. Sebenarnya DC yang besar itu ada yang murah banyak. Contoh kayak Hylia itu ada keluarin satu pompa yang 60.000. Sebenarnya cuma di bawah 2 jutaan. Ya. 60.000 liter per jam. Tapi Ya, tendangan ke atasnya tuh Ya, sangat dia nggak kuat. impellernya axial dia. Iya, jadi nggak gitu Ya. kuat. Nah, cuman sebenarnya ada lagi satu pompa yang sebenarnya cukup terkenal di luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah gitu. Saya mungkin nggak bisa ngomong brandnya karena brandnya juga nggak ada di Indonesia, nggak enak juga. Brandnya tuh dia tuh seperti outdoor pump yang harganya juga sebenarnya nggak relatif mahal, tapi dia hitungnya sudah per menit. Jadi mencapai Sekian ribu sekian liter ratus ribu per atau 80.000, 100.000 Ya. menit per jam lah. per jam. Nggak, Oke. ya, Ini apa? komparasi ke menit. Dengan watt yang relatif lebih kecil gitu. Ya, Nah mungkin ya, itu ya, bisa ya. jadi suatu saat ke depannya mungkin bisa jadi alternatif consumption di koi Ya, juga ya. ya. Cuman
Ya balik lagi nih hanya sebuah alternatif apa? Iya, eh, iya, iya, iya. Ya benar. Ya, Terus cuman bisa- kalau kita di kolam beralih ke sana memang perlu reinvent the wheel. Artinya kita tidak bisa cuman sekedar mengganti pompa yang lebih kencang. oke. Ya, chamber-chamber kita juga harus Nah, desain itu. lagi. Lebih kalau mau berubah itu kan, jadi gini, bener nggak sih Pak De? Pompa itu kita bisa pakai low, tapi dengan desain chamber yang lebih strong untuk mengcover ini. Bener nggak sih kalimat itu? Maksudnya gimana? Saya belum Kita paham. dibandingkan dengan akuarium, Mm-mm. mereka flow rate untuk pompanya gede. Oke. Di koi kita kecilin Mm-mm. karena beberapa faktor, Mm-mm. tapi kita bumperin di filternya kita perkuat. Bener nggak sih itu Pak De? Ya bisa karena pada dasarnya begini, tidak perlu media filter yang terlalu canggih. Kalau untuk circulation rate 1 kali per jam, ya itu tidak perlu media terlalu canggih. Kenapa? Karena water velocity di dalam chamber itu cukup pelan. Oke. Sebenarnya sudah cukup gitu ya. Artinya nitrifikasi bisa berjalan dengan cukup baik. Berbeda desain misalnya MBBR bagi shower itu memang dua hal yang berbeda ya. Kita berbicara tentang submerged filter yang kalau di akuarium orang bilangnya SUM ya. SUM filter itu kan sebenarnya submerged filter gitu ya. Di submerged filter itu dengan velocity segitu itu optimum terjadi nitrifikasi gitu ya. Oke. Jadi pelan pun cukup gitu ya. Dengan hitungan-hitungan yang sekarang ini sudah berlaku secara umum di koi, itu sudah cukup. Berarti nggak perlu kita adopsi dari akuarium yang biar supaya kristal gitu tadi? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya, tidak perlu harus dari circulation rate karena instrumen untuk mencapai water clarity itu banyak. Iya. Gitu. Bukan hanya dari circulation rate, tetapi juga dari jenis media tertentu yang kita taruh di sana yang memang desain untuk water polishing. Istilahnya kalau di koi kan water polishing. Udah polish. Iya. Jadi ya cukup. Makanya kalau di kolam-kolam yang kita bikin kan yang water polishingnya kita kasih. Oke. Water Gitu. polishing itu yang seperti apa ya? Seperti apa? Jadi kita kasih nama NEM lah karena yang develop kita juga. Jadi sebenarnya bahannya dia dari serat-serat tapi dia harus halus seratnya. Jadi dia harus absorb. Jadi nanti selama beberapa lama 1-2 minggu gitu kalau diangkat isinya ya lumpur sebenarnya. Jadi seperti kayak bioflok atau apa yang Dia whatever lah kalau lebih di kepada akuarium penyaring lah. partikel kecil ya. Betul. Jadi partikel Penyaring kecil itu partikel kepegang sama dia gitu, Oke. kepegang sama dia. Jadi dia cuma tambahan aja di antara filter yang lain gitu. Dan dia fungsinya juga double. Selain dia untuk nangkap partikel yang bisa mengeruhkan air, jangan untuk mengurangi akumulasi sludge di dalam media biologis kan. ya. Tapi itu resiko buat balik lagi itu ada Maksudnya nggak Pak De? Kotorannya balik lagi ke kolam membahayakan tuh? enggak Kalau ya, filternya bagus enggak. Sebenarnya kita ngelihatnya jangan seperti itu. Orang takut namanya amonia itu mengendap bersama kotoran, enggak. Kalau amonia itu kan dissolve ya, dissolve di dalam air. Benar. Dia tidak mengendap di dalam lumpur kayak begitu. Bahwa lumpur itu mempunyai pH yang rendah, biasanya iya. Kalau Nitrogen lumpur soalnya. teraduk bisa berpengaruh terhadap pH secara keseluruhan, iya gitu. Karena sludge biasanya memang dia acid, gitu aja. Gitu. Berarti nggak usah takut kalau misalnya kan kasus yang paling umum itu adalah pada saat pompa mati atau mati lampu. Oh iya, enggak masalah. Itu kan lumpur endapan ini itu kan karena prinsip kita kan menahan pakai media Endapan, polisi menahan endapan supaya Iya. partikel halus nggak terlalu banyak masuk ke kolam. Iya, Pada saat pompa mati kan ada resiko ini akan balik ke kolam. enggak kok, enggak. Enggak. Yang sudah kepegang ya udah kepegang di situ. Yang penting berarti di desain filternya kayaknya. Betul. Dan Nah, juga sistem sirkulasinya kalau pompa mati ya jangan sampai air itu balik ke kolam juga. Nah, itu. Karena kan malesnya kotornya aja sih sebenarnya. Iya. Bahayanya enggak kok, enggak. Nggak ada itu kan menyebabkan swing pH nggak ada Pak De? Enggak, dan juga kalaupun terjadi swing pH itu sebenarnya tidak lethal sih. Tidak lethal. Memang menaikkan stress level iya. Anyway, mati lampu, mati aerator, mati pompa pun mereka stres juga kok. Begitu aerator kita matiin aja mereka gelagapan. Nggak ada aerator dihidupin, bus gitu aja pun mereka gelagapan. Stres juga kok. Gitu. Kayak gitu. Iya. Nggak usah terlalu takut lah hal yang kecil-kecil gitu.
Terus Santai aja. bro kan udah dengar nih Ya. dari Pak D, dari gue sih manggilnya Pak D, orang-orang manggil Paman. Baik Om. Tadi manggilnya Pak D lagi tuh. Kebanyakan nama gua sih lo. Iya. Jadi udah dengar tadi dari Paman Keko. Bisa nggak sih konsepnya koi ini kita adopsi di akuarium? Akuarium mah belajar dari kolam. Iya betul. Masa? Oh, iya, Iya, semua belajar betul. dari recirculating aquatic system sebenarnya. Oke. Tapi recirculating aquatic system ini kemudian dipakai di kolam koi, dipakai ke akuarium, dipakai ke tank, whatever lah gitu. Berarti yang duluan kolam koi. Sebenarnya yang duluan itu lebih ke Mana? apa? Farming ya sebenarnya. Betul, Oke. recirculating Jadi, aquatic ya, system semua- di mana itu diterapkan di ikan konsumsi di negara yang dia airnya itu sangat mahal dan mereka harus mengonsumsi ikan, nggak Betul. punya sumber air pun sangat susah, makanya mereka Belajar. mengembangkan recirculating aquatic ya. system untuk ikan konsumsi. Jadi dasarnya dari situ ya. Dasarnya dari Dari situ, Baru- semuanya dari baru situ. menyebar semua. Iya. Betul. Berarti sebenarnya pada prinsipnya apa konsep yang ada di kolam koi ini bisa dong diaplikasikan di Sebenarnya akuarium? semua konsep kayak kita nggak ada yang nggak setuju sih. Maksudnya dengan konsep seperti tadi kita bilang kan nitrifikasi juga sebenarnya juga bisa lebih banyak bergerak selama ada air mengalir. Air Seperti mengalir. itu kan Betul. kita agree ya. Jadi nggak ada satu sebuah konsep di mana flow itu harus besar, flow itu harus kecil. Itu is just a concept of nature sih sebenarnya Ya. apa yang kita mau respons. Hmm. Kalau misalnya ngomongin flow rate dan segala-galanya tuh basicnya kan aku kan di air laut ya. Bener kata Om Keko juga sama seperti yang tadi saya bilang di semua itu ambilnya dari farm. Karena basic dari ide kita tuh awalnya ngambil dari farmnya udang sebenarnya. Oke. Jadi kalau untuk ngomongin teknologi ya, Hmm. cuman kalau ngomong pre-teknologi memang reef itu dimulai jauh di Indonesia juga pernah mulai bahkan di cukup waktu yang panjang. Cuman semua teknologi ini awal mula kayak RDF, rotary drum itu pertama kali dipakai bahkan di farm udang. Oke, Gitu ya. karena rotary drum kan dipakai di tempat di mana air tetap bisa mengalir, tetap bisa membuang Ya. air tapi dengan Lebih kejernihan menghemat. yang lebih dapat dan dikoneksi lah Ya. ibaratnya dan self cleaning method itu kan menyimpulkan Ya. sebuah masalah ya sebenarnya ya, Hmm. apalagi di sebuah farming system yang pasti besar ya. Mm-mm. Cuma kalau misalnya ngomongin semua pasti bisa diterapin tapi dengan stage-stage evolusi yang berbeda sih Berbeda. menurut kita. Karena setiap contoh di setiap ikan itu menurut kita tuh memang membutuhkan perbedaan flow rate pasti. Ya. Misalnya kita memaksa arwana di flow rate 10 tapi yang salah dia pakai satu pipa tapi cuman setengah in gitu. Nah, Bisa itu. bayangin gak sih kayak Iya. konsep Iya, air iya, bahaya iya, kan iya, gitu iya, kayak iya, iya. kadang-kadang Iya. sebuah konsep yang kita bangun itu juga kalau diterapin dengan sesuatu yang salah juga jadi berbahaya, jadi Betul. lethal jadinya. Betul, Gitu. Karena kan sesuatu yang kita mau bangun itu kan sebenarnya adalah idealisme dari sebuah teknologi itu menurut kita untuk menyimpulkan apa yang kita mau lakukan. Ya. Betul. Ya contoh kayak RDF dibikin biar kita nggak pernah cleaning lagi. Ya. MBBR diciptakan biar kita fokus Nitrifikasinya lebih dengan cepat. ya nitrifikasi tanpa harus memikirkan cleaning. Ya. Betul. Ya seperti sludge tadi di media bakteri. Karena kan porsi koi ini kan lumpurnya emang ekstrim pasti. Betul. Ya kan kita ngomongin dengan sebuah ya makannya aja banyak lagi berak ya. Ya jadi tapi ya kalau secara konsep menurut kita memang di-evolve. Kayak contoh misalnya rotary drum di laut nggak bisa digunakan. Akhirnya tetap di-change menggunakan filter mat kita bilangnya. Jadi ya. kita ngomongin kayak roller filter yang muter pakai kapas dengan mikron kecil banget. Ya, 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 ya. Nah sebenarnya idenya kan dari Dari RDF RDF, sebenarnya. ya. Gitu. Begitu dia udah mampet dia akan rolling gitu Iya, ya. betul. Ya, ya, Jadi, ya, ya. It's the same idea sebenarnya, cuman keep Paper evolving filter. aja sebenarnya. Ya, 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 dan menurut gue seperti Keko bilang, gue ngerasa nggak ada yang salah untuk apply. Kalau misalnya kita mau apply di kolam kita, kayak contoh misalnya kita bikin kolam memang versi kecil ya di toko beda sama koi yang mainnya puluhan ton itu kita nggak pernah bikin dan belum pernah kepikiran bikin. Kita mungkin baru main di 3x3 meter dengan tinggi 2 meter. Kalau gua kasih order akuarium 10 ton mau nggak? Mau dong kalau ada. Di sini nih. Salaman dulu nggak? Ada deal di sini nih. Kalau itu masih mau. Soalnya lagi Akuarium dikasih orderan sebulan. ini. deal. Akuarium tapi itu berapa ton ya Nick ya? Gede lumayan.
Gede ya? 8 apa Ya, 10, 8 tonan 8 ya. 10-an ya? Akuarium. Iya, 8 meter kalau nggak salah ya? 8 meter ya. Iya. Akuarium. Bro. Hah, akuarium. Oh. Bisa di Sikoi aja. Oh enggak, beda. Beda-beda. Beda konsep, beda konsep. Beda konsep. Riff. Oke. Jadi tadi sekilas sudah para pemirsa udah dengar ya sekilas. Dari versi akuarium dan juga versi kolam. Sebenarnya sumbernya sama. Sumber kita proses di filtrasi itu sama. Jadi teman-teman yang sudah ahli expert di akuarium misalnya mau belajar koi itu saya rasa mungkin lebih mudah. Begitu juga sebaliknya, teman-teman dari koi mau main di akuarium itu sangat mudah. Jadi karena hampir sama prinsipnya Pak De ya. Betul. Mirip-mirip banget. Oke, selanjutnya kita Oh, masih ada lagi ya? ada satu poin lagi, satu sesi lagi. Sebelum nanti kita Boleh. Apa? Boleh sesi lagi ya, biar teman-teman bagian boleh. ilmu. Boleh. Jadi ini fenomena 2 tahun terakhir kan banyak pemula, banyak penghobi baru. Oh, dimulai pada saat pandemi ya? Ya. Oke. Jadi 2 tahun terakhir kan banyak penghobi baru. Ya. Kebanyakan mereka itu kan benar-benar pada saat dulu kan pandemi informasi kan nggak sebanyak ini ya awal-awal Pak De. Ya awal pandemi itu kan informasi kan nggak segencar sekarang. Iya. Jadi awal-awal itu ada masuk yang informasi tanda kutip ini salah. Ya. Ya Pak De. Bener sih, tapi sesat. Jadi Saya sesat tadi. lebih parah lagi ya. Kita bilang salah sesat dibilang. Niko sesat tuh. Gimana? Ini kan banyak ya, bukan bisa dibilang nggak bisa dibilang banyak, tapi ada lah ya. Ada informasi yang agak melenceng. Jadi ini kan tamu berdua ini kan memang ekspertis sudah cukup lama nih. Enggak juga. Paman dia. Enggak juga. Biasa emang selalu yang ilmu padi itu diterapkan bener di sini ya. Semakin pintar tuh semakin nunduk tuh. Kalau gue bukan nunduk, takut Diomelin sama sepupu. sama sepupu. Jadi poinnya adalah bagaimana sih kita bisa menyampaikan, memberikan clue kepada teman-teman penghobi akuarium, teman-teman penghobi ikan kolam. Ada nggak sih bottom atau nggak standar minimum yang menyatakan bahwa oh ilmu itu salah? Mulai dari Pak De dulu. Misalnya di koi Pak De. Misalnya ada nggak sih oh kalau si A udah memberi informasi tentang A mengenai kolam koi, udah itu nggak usah diikutin, itu udah salah. Jadi ini sebagai guideline buat penghobi baru. Buat dia bisa mensortir informasinya. Oke. Kolam koi itu sebenarnya mudah, tetapi kalau yang bilang selalu mudah ya jangan diikutin. Karena nothing is semuanya mudah kayak gitu. Saya sendiri termasuk orang yang konservatif, artinya tidak pernah encourage orang untuk melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan apa segala macam. Jadi saya rasa kalau mengikuti saya ya saya jamin tersesat. Enggak lah ya. Lihat aja tutorial saya kan semuanya sifatnya konservatif. Sebab hal yang konservatif ini pada dasarnya yang harus dipegang dulu. Later bahwa kamu mau menjadi lebih inovatif apa segala macam sih silahkan, tetapi the very standardnya itu harus paham dulu kan gitu. Kalau sudah paham yang the very basic, yang standard ini sudah paham, itu kita mau innovate, mau mengembangkan media filter sendiri, mau memodifikasi ini itu apa segala macam itu silahkan. Tetapi at least yang pertama hal yang very basic ini dikuasain dulu gitu aja sih menurut saya ya. Sama ya hindarilah informasi yang misalnya cara gampang memelihara koi. Entar dulu. Berarti gitu. kalau ada kata-kata gampang itu kayaknya lebih hati-hati ya? Iya harus hati-hati gitu. Cara gampang berbisnis koi, cara gampang memelihara koi, cara mudah mengobati koi, segala macam ya. Tapi kan harus hati-hati ya. Betul nggak Dik? Setuju nggak kalau yang itu? Karena itu gini Pak De, karena mereka cari keyword gampang supaya tracknya naik, malah korbannya semakin banyak orang yang kena gitu loh. Iya. Lebih baik mengikuti yang konservatif, yang tidak berlebihan berbicaranya, tetapi intinya segala hal yang benar adalah hal-hal yang di otak Anda sendiri bisa masuk. Ya, orang mau berbicara apapun, kalau tidak bisa dicerna dan masuk kepada logika Anda sendiri, nggak usah dipercaya, gitu aja.
Bahkan termasuk Keiko kalau ngomong ini itu, tapi logikanya nggak masuk di logika Anda ya nggak usah diikutin. Ya, jadi lebih umumnya lihatlah siapa yang bikin informasi itu ya, memberikan informasi apa. Ya kalau itu kan subjektif ya jadinya ya, lebih objektif aja kepada isinya seperti apa, kira-kira masuk akal atau enggak. Karena sebenarnya kalau kita sedikit menajamkan common sense kita, itu Anda juga akan bisa paham kok yang ini berlebihan, yang ini bener apa enggak sih, kayak gitu itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Berarti harus kepada para pemirsa yang mau penonton, yang mau cari tahu di mana sih informasi yang benar apa enggak, karena ini susah banget ini memang Pak. Ya memang banyak banget sih, memang banyak banget ini. Tapi kalau saya selalu menyarankan begini, pelajarilah semua sumber pelajaran gitu. Pada akhirnya diri Anda sendiri yang bisa mengajari diri Anda sendiri, karena Anda harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang tidak. Yang benar itu apa, ya ambil aja yang masuk ke dalam common sense Anda, udah gitu. Ya, dari Bro Niko, mungkin sama juga ya, di tank juga sama kan? Ya kalau di kita sih sama sih kurang lebih ya. Gue percaya banget basic knowledge itu penting ya. Penting sekali. Kayak kalau sekali kita nggak ngerti basicnya tuh lebih mudah digiring ya. Iya, digiring kemana-mana gitu. Kayak zaman sekarang tuh banyak orang tuh ada kepercayaan tentang magic potion. Iya. Kayak satu potion ini bisa nyelesain masalah A, B, C, D. Terus habis itu kayak misalnya kalau misalnya ngomongin sesat itu, saya nggak bilang sesat sih, cuman kita dibentuk dari sebuah komunitas yang keras banget ya. Laut itu cukup keras lah dan bengis banget lah. Dulu senior gue tuh pada bengis lah, gue salah dikit. Lu jangan ngomong kalau di koi nggak bengis loh. Bengis lebih parah lagi. Lebih parah, ampun. Killer semua. Ampun. Ya itu sama-sama nih, betul, sama-sama. Karena tapi komunitas yang seperti itu yang mendidik. Mendidik ya. Nah, kadang-kadang di zaman sekarang yang serba easy, serba informasi itu serba gampang. Banyak orang tuh yang nonton video gue tuh selalu kadang-kadang bilang kayak, lu susah banget sih mau benerin ikan aja, lu coba pindahin aja, bikin tank karantina sendiri. Contoh ya, ini coba contoh, lu obatin di sana baru lu balikin, atau karantina sebelum masuk ikan. Sebenarnya bukan susah sih, cuman kalau menurut gue hobi itu kan memang butuh kemauan ya. Iya gitu. Kayak kalau ya gue juga setuju kalau orang bilang gampang itu biasa ada tanda kutip ya, bener nggak sih ini gitu ya. Hidup gue ya nggak segampang itu juga. Betul, nggak segampang itu. Gampang ya. Kayak contoh kayak ngobatin ikan gitu. Kita kadang udah tahu sakitnya pun mengobatinnya juga kan nggak selalu 100% kita menang dari penyakitnya gitu. Itu takes konsep buat benerin gitu. Dan gue memang percaya nggak apa-apa, mendingan gue punya agak susah atau sedikit lebih mahal atau memang harus lebih bener, tapi setidaknya alternatifnya ada. Murah atau mahalnya ada, dan mau diikutin atau enggak ya nggak apa-apa. At least dari kita udah nyoba ngasih tahu yang bener aja gitu. Kalau ya tetapnya mau nyarinya yang gampang ya hasilnya gampang juga. Betul. Gampang sakit. Hindari hal-hal yang too good to be true lah. Iya, betul ya. Iya. Gue really agree sih. Bilis yang bolong ya. Iya. Oke, itu dua masukan yang sangat bagus nih dari dua narasumber ini kepada teman-teman yang baru belajar satu hobi, terutama ikan ya, baik ikan di tank, air laut ataupun air tawar, ataupun di kolam koi ataupun di kolam. Jangan males mungkin ya, harus belajar dasar knowledge-nya itu harus ada, supaya nggak bisa kegiring opini yang salah. Itu mungkin yang poin diambil dari kedua belah pihak ini. Jadi jangan malas untuk harus tahu dulu nih knowledge dasarnya Pak ya. Betul. Harus tahu knowledge dasarnya. Jadi pada saat ada orang memberikan informasi yang salah, insting kita sudah terbentuk untuk memblok. Ya, betul. Kita sudah memblok bahwa ini informasinya salah sesat. Karena logika berdasarkan keilmuan saya adalah begini. Jadi memang setiap penghobi itu butuh butuh semangat untuk belajar dan butuh pengorbanan. Betul. Butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan tenaga, pikiran, belajar untuk bisa menikmati proses hobinya dia. Betul. Sepakat ya Bro ya? Betul. Oke. Terima kasih sekali hari ini ilmu banyak yang saya dapatkan dan hari ini adalah my lucky day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.